hadiah, ini itu, sampai ke luar negeri lah, mobil, rumah, dan lain-lain. Saya ketika dulu ya, beberapa tahun yang lalu ngelihat ini tuh belum nyampe juga ilmunya. Saya bukan orang berilmu. Nol. Tapi sebagaimana disepakati bahwa Ar-Rahman menyuruh kita melihat-lihat, ya, mengamati, memperhatikan, supaya ini kemudian menjadi sebuah informasi yang insya Allah suatu saat nanti nol ini karena sudah menjadi informasi dia bisa menjelma menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Saya yang nol, lihat nih, ayo gesek sebanyak-banyaknya. Ada apa di balik gesek-gesekan itu? Kemudian saya lihat TV, okay. Lihat lagi iklan majalah, radio, ada iklan satu bank, yang iklannya itu ada angin besar gitu, gitu. Kemudian dari angin besar ini keluar mobil, keluar rumah, keluar motor, keluar jalan-jalan ke luar negeri, dan lain-lain hadiah. Dan ada bunyinya di bawah, tingkatkan saldo. Jadi si bank bermaksud, ayo tingkatkan saldo Anda, nanti setiap saldo Anda kelipatan sekian, mungkin itu akan jadi hadiah, akan berpotensi dapat hadiah ini. Saya ngelihat, lagi-lagi masih 0. Tapi 0, sebenarnya ini. Udah mulai 0,1 barangkali 0,2 gitu, perhatiin kan. Tiba-tiba berganti tahun, iklan ini keluar lagi. Keluar lagi nih iklan. Keluar lagi dengan genre yang sama, masih angin gua gitu. Masih keluar rumah, keluar kemudian mobil, keluar kemudian motor, keluar duit ini, beasiswa, apa segala macam sebagai hadiah. Tapi tulisannya bukan tingkatkan saldo. Lah bagaimana mungkin saya tahu kalau tulisannya ada perubahan? Kalau saya tidak memperhatikan. Kan begitu kan? Saya bisa tahu, kok berubah ya? Bukan tingkatkan saldo. Apa coba tulisannya? Ya, tulisannya lihat, perhatikan, bukan tingkatkan saldo. Ini lihat, bukan tingkatkan saldo, tapi tulisannya adalah tingkatkan transaksi. Saya mikir nih mulai 0 nih, 0 mungkin udah 0,9 barangkali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, belum 1, masih cetek lah kita. Saya bukan jebolan S1. Ustaz nggak perlu bilang juga, tapi ini kan ngajar. Bukan dalam konteks deluser. Bukan S1 ekonomi, bukan S1 bisnis. Ini ngajar. Beda sama deluser. Ya, saya nggak bisa kerja nih. Habis cuman SMA sih, itu deluser. Ini saya ngajar. Membela diri kali Ustaz, emang. Ini nggak apa-apa juga gitu kan. 0,9, 0,95. Saya mikir, kalau bank iklanin hadiah buat yang ningkatin saldo, wajar. Karena dengan dia punya saldo banyak dari orang, dia bisa minjemin duit, begitu kan kurang lebih. Tapi kalau tingkatkan transaksi, terus saya perhatiin lagi loh, transaksinya apa sih? Ternyata listrik, air, tol, pendidikan, bayar-bayar kredit ini kredit itu, cicilan-cicilan rumah, angsuran mobil, dan segala tetek bengek transaksi. Mulai saya mikir, what business behind that?
Bisnis apa sih di balik itu semua? Ternyata bisnis transaksi. Mulailah saya mencari tahu, cari tahu. Kaget saya. Begitu nyari tahu, subhanallah, fee based income. Di tahun 2013 saja, itu 340 triliun. Saya ketika nyari tahu tuh begini, ngeces. Ibarat orang ngelewatin tukang nasi goreng, wanginya udah ngundang, masa lu gak datang? Hah? Kecuali lu gak punya duit. Atau gak yakin lu bisa makan nasi goreng. Ya mau apa kecuali kita pasrah. Nah saya punya otak saya. 140 triliun melambai-lambai. Akhirnya kemudian pay trend. Dia bilang, oh udah, harus masuk nih industri pay trend. Industri ini harus masuk. Ini semua bisa begini bos. Ar-Rahman. Bisa mikir, bisa melihat, bisa memperhatikan. Asalnya pay trend ini enggak ada. Dengan izin Allah kita memperhatikan. Oh iklannya berubah ya. Bukan tingkatkan saldo lagi. Tapi tingkatkan transaksi. Lihat iklan-iklan dulu. Gusak gesek sebanyak-banyak. Ternyata setiap transaksi ada fee. Untuk si perusahaan transaksi tersebut. Insya Allah kita lanjut lagi setelah berikut ini. Dari hasil pengamatan saya terhadap iklan-iklan koran, majalah, lihat TV, terus berkembang lagi gitu loh. Informasi kan berarti makin banyak nih. Suatu saat saya keluar dari rumah lewat jalan tol, lewat jembatan layang tol yang ke arah Cawang. Dari Tomang. Gitu saya turun gitu ya. Saya turun. Ada iklan gede banget tuh kanan kiri. Dari satu bank. Kali ini banknya berbeda. Segede-gedenya billboard, tulisannya kecil. Dia cuma nulis, kami hadir di handphone Anda. Kami hadir di iPhone Anda, Android Anda. Kira-kira mau ngomong seperti itu. Siap melayani transaksi Anda 24 jam. Pikiran saya udah numpuk nih dengan berbagai informasi kan, karena udah tambah masuk. Untuk bisa ngikuti ini saudara harus kemarin itu ngikutin sebenarnya. Betapa orang yang tadinya nggak punya pengetahuan apa-apa masuk pasar, keluar lagi, masuk lagi pasar berbeda. 7 bulan nggak dapat apa-apa, tapi setelah 1 tahun mulai berbuat tas, 2 tahun tas, 3 tahun tas. Habis itu dia udah punya kaki-kaki. 7 tahun kemudian dia menjadi penguasa pasar itu secara ekonomi real. Gara-gara ngamat. Di waktu yang bersamaan di tahun itu, saya lagi gencar-gencarnya mengedukasi masyarakat tentang ekonomi kerakyatan. Ya, ekonomi asli Indonesia. Indonesia berjamaah. Yani bagaimana satu opportunity ini dinikmati oleh sebanyak-banyaknya orang. Karena itulah saya memilih kemudian melahirkan pay trend dan miracle. Melahirkan pay trend dan miracle dalam bentuk multi level. Ya, banyak beda pendapat pasti. Tapi saya akan jelaskan sedikit. Sebelum kita bicara tentang multi level, ya kita bicara tentang pay trend dulu, nanti insya Allah mereka lahir nih. Oh, transaksi. Mikir saya. Oh iya ya. Umpama kata saya punya duit di ATM 1 juta. Terus saya beli pulsa handphone nih 100.000. Tinggal berapa? Hah? Tinggal berapa? 900.000. Terus saya beli lagi pulsa buat istri saya 100.000. Tinggal berapa? 800.000. Saya beli pulsa listrik 300.000. Tinggal 500.000. Saya kirim ke anak saya, misalkan begitu, atau ke adik saya 200.000. Tinggal berapa? Tinggal 300.000. Saldo harusnya masih ada berapa?
300.000. Tapi Anda lupa, Anda melakukan 4 kali transaksi. Apa benar cuma 100.000? Enggak. 102, 103. Apa benar cuma 300.000? Pasti beli pulsa 300.000 yang ente dapat berapa sih? Mungkin 290 atau 280 pulsa aslinya. Sehingga ketika ente ngambil duit tunai 300.000, apa yang terjadi? Nggak bisa. Tulisan di layar ATM Anda itu saldo tidak mencukupi. Ente bingung, nyemblon gue apa ini ATM? Pulsa 100, 200, listrik 300 gopek. Gue kirim ke adik gue 200.000, tinggal 300. Coba cek lagi dah, tarik tunai, masukin angkanya 300.000, enter, jabret, muncul. Dibilangin nggak percaya, gitu tuh di ATM ini. Ngeyel banget sih lo. Enggak bos, ente ini saldo bisa jadi 280 sekian. Lah kemana tuh yang sisanya? Allah, sisanya itu triliunan. Masa saya nggak mau masuk di bisnis yang manis ini? Kalau ada yang bilang Ustadz kok bisnis? Loh justru Ustadz itu harus bisnis, nyontohin nyari rezeki yang halal. Suka tidak suka Anda beli pulsa. Nah kenapa nggak beli pulsa sama saya? Suka tidak suka Anda pasti beli pulsa listrik, bayar listrik, betul tidak? Bayar air. Bedanya apa Sob? Bedanya apa? Kalau beli pulsa sama yang lain, insya Allah ente bakal dapat tuh hadiah-hadiah yang ditawarkan, betul tidak? Ente bertransaksi sama yang lain-lain, seperti bank yang tadi saya bilang, ente bakal dapat ini semua. Terus apa bedanya kalau ente beli sama saya? Kita bikin diferensiasinya. Salah satu diferensiasinya adalah ente bukan cuma dapat yang namanya cashback, tapi Anda akan dapat yang namanya komisi informasi. Komisi ngasih tahu orang. Nah, itulah namanya MLM. Nah, ini yang rada nggak dipunya nih sama konvensional punya. Tambah kenceng saya ngeluarin paytrend. Sebab apa pemirsa? Ini saya jangan diartikan sedang jualan. Enggak, ini contoh. Dan sebaik-baik contoh ya tentu saja salah satunya dari pengalaman sendiri. Saya ngomong tentang sedekah. Itu ada si fulan. Bagus. Nggak bisa nanya lebih dalam lagi. Si fulannya nggak ada. Tapi kalau ada yang cerita, bener Ji, gue ngalamin banget. Nah, ente gitu loh contohnya. Makin aneh keluarin lagi ini yang namanya paytrend, pemirsa. Subhanallah. Ketika aneh lihat swalayan, supermarket, mereka bukan cuma jualan apa yang dijual, tapi juga bermistis transaksi. Aneh merhatiin tuh. Tiba-tiba aneh lihat kanan kiri seperti rame gitu loh. Jagat informasi ini rame. Kayak Lucy dari itu, muncul ini, muncul itu. Kelihatan gitu. Kalau beli pulsa di sini aja, kalau kirim duit di sini aja, betul kan? Bayar listrik di sini aja, bayar air di sini aja. Sampai-sampai ada swalayan yang begini. Ini sama berapa nih? 62. Ya kalau gitu ikan dulu aja deh. Nah, silakan. Silakan. Udah beli nih, katakanlah beli pulpen. Terus bayar di kasir. Dan si kasir tidak nawarin isi pulsa. Nggak mau sekalian isi pulsa Pak, kena SP tuh si kasir. Kenapa? Saya merhatiin tuh. Saya perhatiin bener. Ini kan perintah Allah dalam surah Qaf. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha
wa ma laha min furuj. Oh, saya salah ya, dari kemarin saya salah lupanya. Sorry pemirsa, saya salah tuh. Dari kemarin saya salah, minta maaf. Saya selalu menyebut ayat salah. Yang benar mulai dari ayat 6 sampai dengan 10 ini prosesnya. Hasilnya 11. Ya, dengan ini saya meralat ya. Ya nggak apa-apa yang udah lewat biar aja. Sebagai sarana pembelajaran buat kita semua, termasuk buat saya. Nah ini kan begitu merhatiin lagi tahu salahnya kan? Salah. Ayat 6, 7, 8, 9, 10 prosesnya. Nanti hasilnya adalah ayat 11. Nah lihat ya, 6 sampai 10 aja kan lama nih sebenarnya. Enggak 6 langsung 11 gitu loh. Enggak kan? 6 lewat dulu, habis itu 7. Terus 7, 8. 8, 9, 11, 10 ada 5 nih. Wajar juga ketika saya perhatiin. Jadi saya buka, merhatiin, nggak dapet apa-apa. Itu kira-kira berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, hingga kemudian tahun. 2 tahun kemudian lahirlah Petre. Saudara gak begitu. Anak pilek, anak batuk. Ente coba perhatiin anak ente detail. Kalau ente sering merhatiin anak ente tahu kebiasaannya apa. Ketangkap deh. Ini gara-gara. Ini. Dek, adek kemarin makan ini. Iya, Ma. Tahu. Kenapa? Karena dia merhatiin anak-anak. Bayangkan saudara merhatiin Allah. Belajar Asmaul Husna aja. Rahasia apa yang bakal Allah bagi buat ente? Sedangkan aneh cuma merhatiin begini aja bisa dapat Petre. Supaya bisa diferensiasinya ada, apa bedanya? Kalau orang beli di bank, beli di ATM, beli di kartu kredit, beli di ini, di itu, bedanya apa? Aneh bilang deh, aneh punya training. Training ini ente boleh ikuti. Kalau ente jadi anggotanya Petre. Aneh punya odoa, dewan ayat surah-surah tertentu yang ente bisa ikut. Ada bisnis gathering juga yang ente bisa ikut, bla bla bla. Mungkin nggak, ya oke lah yang sono nawarin apa, ya silakan aja. Kita fastabiqul khairat. Tidak menjelekkan, tidak saling menjatuhkan. Tapi yang penting adalah apa? Setelah saya ngamatin, saya punya Petre. Allah. Terus kenapa dibikinnya dengan cara multi-level? Multi-level itu asal dia bukan money game, bos. Yang nggak boleh itu money game. Kagak ada barangnya, nggak ada apa-apanya. Tiba-tiba nanti kalau nyetor duit, ntar nungguin dapat duit. Yang nggak begitu dong. Ini kan ada kerjanya. Kalau ente pengen dapat cashback, ya transaksilah pakai Petre. Tapi ketika ente mau dapat komisi, ya suruh dong temennya pakai Petre. Kita kan sudah kan menginformasikan itu di dunia konvensional. Ente beli buku di X, ente seneng nama buku ini, terus ente kasih tahu sama teman ente, ada buku bagus loh di toko X, ente beli deh. Ente anterin nih si teman ente nih ke toko X. Pertanyaannya, dapat nggak komisi? Dapat komisi, diskon? Nggak dapat. Padahal yang ngasih tahu ente, digoncengin pula kan. Tapi ente nggak dapat. Terus ketika teman ente memberitahu lagi yang lain, memberitahu lagi yang lain, ente dapat nggak? Makin nggak dapat. Orang yang ente antrin langsung yang nggak dapat. Nah, dengan multi level, bos, sebenarnya ini asik banget. Cuman otak kita udah rusak dengan multi level yang kacau-kacau, yang tipu-tipu. Ketika kemudian jalur distribusinya memakai teman-teman pemakai sendiri, jadi sesama pengguna sendiri dia yang jadi marketingnya gitu. Maka jatah marketing kan buat dia semua. Bagi-bagi deh tuh. Keren jatuhnya. Secara sistem begitu ada orang ketiga beli buku, sistemnya akan nyari tahu. Dia bisa begitu karena si fulan karena si fulan karena si fulan, dapat ke ente. Dibagi komisinya. Seret. Ente bayar listriknya lewat aneh. Aneh kan dapat komisi dari PLN. Ente beli tiket di swalayan X, oke, dapat komisi tuh tiket kereta api misalnya 7.000 kok berapa gitu.
Nah beli di aneh gue ente dapat. Dapat apa? Dapat cashback. Nah yang gak di cashbackin, aneh jadiin komisi orang-orang yang membuat ente dengan izin Allah bisa belanja di aneh. Aneh punya 7.000, aneh tahan misalkan berapa? Aneh tahan 1.000, apa berapa gitu ya? 6.000-nya aneh bagi-bagi. Kayak gitu. Istilah aneh ya, orang lain itu bikin perusahaan buat dirinya. Aneh sih bikin perusahaan kayak Petren nih, sebanyak-banyak orang bisa dapat. Insyaallah kita terusin lagi. Insyaallah belajar ini enak kok belajar. Percayalah. Mulai sekarang coba cari tahu ente keluar masuk tukang pecel lele. Ente duduk aja dulu tukang pecel lele duduk. Tadi tawarin sama tukang pecel lele. Oh ayam mau ngeliatin orang aja. Ente datang ke rumah makan Padang. Nanti ditaruhin nih, ditaruhin kan. Ente gak usah makan, liatin. Kita ketemu ya, canda-canda tentang ini lagi besok Jumat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berdoa.